Halo Sandi, tunggu Jordan dulu ya. Oke, cek suara Kak Ditra masuk. Halo, suara Kak Ditra masuk tidak, Sandi Jordan? Sudah Kak, Sudah ya? Jordan aman? Suara Kak Ditra? masuk Kak. Oke, kalau begitu Kak Ditra buka saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sandi dan Jordan. Yang Kak. Kita akan melanjutkan pertemuan yang hari Hmm. lalu gitu ya. Jordan, nanti jangan lupa nonton video Listen 5 ya Jordan. Jadi tonton Kak. Oke, materinya Ya, itu adalah pola bilangan, betul tidak Jordan? Jadi nanti kelas 8 awalnya itu akan belajar terkait pola bilangan. ya Kak. Oke, untuk pertemuan pada siang hari ini, kita akan langsung masuk ke materi baru, melanjutkan dari relasi dan fungsi yang sudah dipelajari di pekan lalu. Itu ya, itu adalah fungsi linier. Jadi kita akan belajar persamaan garis lurus, menentukan nilai gradien, dan mencari titik potong dari persamaan yang diberikan. Oke, gimana kalian sudah aman hari ini? Sudah Kak. Aman ya? Oke, Aman. kalau gitu slide-nya sudah terlihat dengan jelas kan ya? Sudah. Oke, ini materinya, fungsi linear, kita akan lanjutkan dulu. Kita akan merecall kembali materi listen 3 dan listen 4, yaitu relasi fungsi, komposisi fungsi, dan juga inverse. Di dalamnya yang sudah kita pelajari terkait fungsi, itu kan kemarin kita sudah ini ya, sudah pelajari. Kalau fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap inputnya dengan tepat satu output gitu ya. Jadi kalau ada domain, itu dijodohkan ke kodomainnya Satu. satu gitu ya. Jadi dari sini Hmm. kita jodohkan ke sana. Gitu kan ya. Harus tepat satu. Nah, ada contoh lain itu adalah bentuknya fungsi. Misalkan fx-nya sama dengan 2x ditambah satu gitu kan. Nah, ini berarti fungsinya 2x tambah satu tergantung. Misalkan kita punya domain x-nya itu ada banyak. 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya gitu ya. Maka ya sudah, nanti teman-teman tinggal substitusikan ke dalam fungsi f x-nya aja. Dari yang sudah dipelajari di pekan lalu kan ya, begitu ya. Jadi kalau untuk f0 sebagai contoh berarti 2 kali 0 tambah satu. Maka kita akan mendapatkan pasangan nilai y-nya yaitu adalah satu. Oke? Tuh. Ini adalah recallan dari materi listen 3 dan listen 4. Itu sebagai jembatan untuk masuk ke fungsi linear. Oke, kenapa kita harus belajar konteks linear? Dalam konteks nyatanya, kita sering banget ketemu. Misalkan adalah salah satu contohnya transportasi. Kita yang memiliki tarif gitu. Katakanlah, misalkan busway itu mengenakan biaya awal besarannya adalah 4.000.
dan dikenakan biaya tambahan sebesar 2.500 setiap kilometer per perjalanan. Nah, bentuk cerita ini bisa kita bentuk sebagai fungsi. Jadi, misalkan kita X-nya itu sebagai jarak yang besarannya dinyatakan dalam kilometer, dan Y-nya itu adalah total biaya. Berarti Y-nya itu bisa kita representasikan sebagai 2.500X ditambah 4.000. Yang mana 4.000 itu menyatakan biaya awal, sedangkan yang 2.500 itu adalah tambahan biaya per kilometer, gitu ya. Nah, kenapa biaya tambahannya bertambah secara tetap? Ada apa dengan bentuk fungsinya? Kayak gitu. Itu yang akan menjadi pertanyaan. Ya, karena di pernyataannya saja sudah dinyatakan, dia per kilometernya sudah jelas, dikenakan biayanya 2.500. Maknanya apa kira-kira 2.500? Lalu makna angka 4.000 itu apa? Nah, di sana kita akan pelajari itu. Ini tujuan pembelajarannya, ada satu menghubungkan fungsi terlebih dahulu ke persamaan garis lurus. Jadi kalau teman-teman punya persamaan garis lurus, bentuk umumnya itu adalah yang ini. Y sama dengan mx ditambah b. Atau bentuk lainnya itu adalah fx sama dengan mx ditambah b. Dua ini adalah persamaan garis lurus. Terus kita nanti akan membuat tabel nilai, membuat pasangan berurutan, serta menggambar grafik fungsi linear. Terus yang ketiga, kita akan menentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y ini nanti akan kita cari tahu representasinya itu apa. Lalu, kita mencari nilai gradien. Gradien itu nama lainnya adalah kemiringan dari garis. Oke? Ini bentuk umum dari fungsi linear. Kak Ditra langsung masuk ke materinya dulu. Di sini fungsi linear tadi sudah dijelaskan, bisa dibentuk Y sama dengan MX ditambah B dan Fx sama dengan MX ditambah B. Kak Ditra akan jelaskan komponennya itu ada apa saja di dalamnya. Jadi, perhatikan dengan baik, M di sini itu memiliki arti gradient atau kemiringan. M yang di sini. Jadi M keduanya ini punya arti ini. Sedangkan untuk X-nya itu menyatakan input atau variabel bebas. Ini adalah untuk X-nya. Sedangkan untuk B-nya ini memiliki arti sebagai titik potong terhadap sumbu sumbu Hmm. Y. Gitu ya. Ini adalah artinya. Nah, sedangkan Y dan Fx itu ekuivalen gitu ya. Nilai outputnya yang nanti akan dicari. Cun dulu untuk bentuk umumnya atau ada pertanyaan? Boleh. Cun, Kak. Kak, Cun. Sande, aman? Kok Sande, Hmm. Jordan? aman Kak. Aman ya? Nah, kita akan contohkan dalam membuat tabel nilai. Jadi tabel nilai ini nanti kita akan mendapatkan pasangan berurutan sesuai yang kita pelajari di relasi materi relasi fungsi. Lalu kita bisa interpretasikan ke mana? Ke diagram Cartesius. Sehingga kita dapat menggambar persamaan dari fungsi linear. Contoh, diketahui fungsi linearnya Y sama dengan 2X tambah 1. Diberikan domainnya ini. Dari min 1, 0, 1, dan 2. Sudah aman untuk soalnya? Atau ada yang masih kurang jelas? Boleh. Udah, Kak. Aman ya? Nah, Iya. kalau begitu, kita langsung saja buat tabel nilainya seperti yang kita pelajari di materi relasi dan fungsi. Di sini ada domain X, di sini ada fungsi fx sama dengan 2x tambah Dua 1. tambah Terus satu. di sini ada pasangan X, Y-nya. Hmm. Oke? Ini yang disebut sebagai pasangan berurutan. Oke, kita isikan domainnya dengan berapa? Dari min 1, terus ada 0, Hmm. ada Satu. 1, ada Baru 2. dua. Nah, kalau teman-teman kemarin Kak Ditra selalu mengingatkan domainnya itu boleh dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Supaya gambarnya itu terlihat di keempat diagram Kartesi
sius gitu ya. Jadi ada di 4 kuadrannya. Biar terlihat kira-kira kita akan menarik titik-titiknya itu seperti apa. Maka kita substitusikan nilai domain min 1 sampai 2 ini ke fungsi fx-nya. Berarti f min 1 sama dengan 2 kali min 1 Dua. tambah 1. Dapatnya berapa? Satu. 1. Min 1. Min satu. Min 1 ya. Karena min 2 tambah 1 adalah min min 1. Berarti kita dapat pasangannya min 1, min 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 satu. 1. Oke, berikutnya kalau 0 gimana? Berarti f0 sama dengan 2 kali 0 Dua kali tambah nol. Satu. 1 sama dengan Satu. 1. Berarti 0 pasangannya dengan 1. Terus kita punya F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan Tiga. 3. Berarti kita akan mendapatkan 1,3. Tiga. Terus kita ada F2 itu sama dengan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan Lima. 5. Berarti kita dapat pasangannya 2,5. Dua koma Oke, lima. sampai sini dulu. Jordan dan Sande paham tidak untuk cara membuat tabel nilai dan pasangan berurutannya? Paham, Kak? Paham. Jordan aman? Aman, Kak. Aman ya. Nanti tinggal dibuatkan ke diagram kartesius. Jadi ini materinya Kak Ditra sekaligus kan. Sebenarnya ada di slide berikutnya, tapi biar sekalian kita gambar aja di sini. Kita punya sumbu X dan sumbu Y-nya. Langsung kita taruh saja nilai-nilainya. Pertama min 1 dan min 1. Berarti min satunya di sini, min 1 laginya di Di sini. bawah. Berarti titiknya kita punya di sini kan? Betul tidak? Iya, Kak. Ini min 1, min 1. Terus kalau 0, domainnya, kode domain hasilnya ada di satu, di sumbu Y. Berarti di sini. Ini titiknya. Betul tidak? 0,1. Satu Yang koma ini satu. adalah 0,1. Berikutnya apa? 1,3. 1,3. Udah, kita buat nih. 1, 2, 3. Oke, kalau 1 dengan 3. 2, 3. Berarti titiknya ada Di atas. di sini. Gitu ya, itu tuh 1. Kalau 2 ada di 5. Berarti tambahin lagi ya. Panjangin Ada, Kak. ke 5. Asumsikan 5-nya ada di sini deh. Nah, ini. Berarti yang ini 2,5, yang ini 1,3. Jelas sampai sini untuk cara menggambarnya, Jordan dan Sande? Jelas, Kak. Jelas. Kalau sudah jelas, cukup tarik garis lurus aja, pasangkan nih, hubungkan setiap titik-titiknya. Gak boleh sampai terputus. Nah, dapat kan gambarnya? Dapat belum? Dapat. Nah, dapat. Terus tinggal dinamain saja di sini. Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi ini menyatakan grafik fungsi dengan fungsi Y sama dengan 2X tambah 1. Nomor satu. Paham atau belum sampai sini? Udah, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Aku agak kurang Tidak. ngerti di bagian bikin tabelnya, Kak. Bikin tabelnya, Jordan masih bingung ya? Dikit. Oke, boleh perhatikan dengan baik. Kak Ditra akan jelaskan ulang ya. Sekali lagi. Jadi, di sini fungsinya diberikan soalnya berapa, Jordan? 2X tambah 1. Tadi kan fx itu Maju. sama dengan y. Maju. Sama dengan 2X tambah 1. Betul? Ya, Kak. Betul. Terus ini domainnya berapa? Dari min 1 sampai Wah, 2. Oke? iya. Nah, dimulai dari min 1 nih di sini. Jordan punya min 1. Berarti fx-nya kita gantikan x-nya dengan negatif 1. Tuh, Terus disubstitusikan saja. 2 kali negatif tambah 1 nilainya adalah negatif tuh. 1. Yang perlu dipasangkan adalah x-nya yang ini, negatif 1, ini. Dan y-nya itu adalah yang ini. Hasilnya adalah negatif 1. Sampai sini buat tabel yang contoh pertama aman tidak? Aman, aman. Aman atau belum? Aman, Kak. Cek. Aman tidak, Jordan? Aman, Kak. Aman. Nah, begitu pula berlaku untuk titik yang kedua. Domain 2 yang ini berarti tinggal disubstitusikan. F2. Berarti 2 kali 2 itu adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti pasangannya 2 dan 5. 5-nya di sumbu Y, 2-nya di sumbu
X. Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Kalau menaruh ke titik X, Y di diagram Kartesiusnya aman tidak? Hmm. Em, agak sedikit bingung kayak yang diagram Kartesius itu. Kayak diagram Kartesius kan bentuknya yang seperti ini ya, Kak Ditra di sini ya. Nih bentuk diagram Kartesius kan yang dikenali kayak gini kan bentuknya. Betul tidak? Iya, Yang Jordan ketahui sumbu X ada di mana? yang di apa sih itu? Horizontal atau vertikal? Itu Kak, apa yang dari atas ke bawah itu? Atas ke bawah ini sumbu apa? Sumbu, Eh, ini adalah sumbu Y. Y. Sedangkan yang ini adalah Oh, sumbu X. X. Jadi X itu posisinya yang Tar. mendatar. Sedangkan kalau yang Y itu posisinya Dikal. vertikal. Tahu nggak nilainya kalau di sebelah sini itu adalah positif, Plus. di sini positif, di sini Negatif. negatif, di sini Negatif. negatif. Berarti kalau Kak Ditra punya bentuk pasangan X, Y-nya itu adalah negatif satu, negatif satu, berarti titiknya ada di kuadran 3, gitu kan. Ini kan kuadran satu, ini kuadran 2, yang ini kuadran 3. 3, yang ini adalah kuadran 4. 4. Ngecun dulu tidak, Jordan? Iya, Kak. Cun, Kak. Oke, terus kita punya min satu dan min satu. Ya udah berarti min satunya di sini, min satunya di sini. Kita tarik aja garis lurus ke sini, ini ke sini. Berarti titik pertemuannya ada di sini. Jelas untuk sekarang, Jelas, untuk Kak. menggambarkannya? Jelas. Oke, ini min satu, min satu. Kalau Kak Ditra tanya 1,2, posisinya di mana? Boleh coba dititikin, bisa tidak? Di kuadran mana titiknya? Kalau satu Diapain, koma Kak? dua. Kalau 1,2 ada di posisinya di kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4. Em, 1,2. Yang satu di sumbu mana? Halo? Suaranya masuk? masuk, Kak. Masuk. Yang satu di sumbu mana? Yang X. X. Berarti ada di sini kan satunya. Iya nggak? Iya. Duanya Iya. ada di Iya. sumbu Y. Berarti di sini duanya. Maka kita tinggal tarik. Ini titiknya, ini pertemuannya. Berarti titiknya di sini. Ini adalah 1,2. Sekarang Wah, paham? paham. 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 Oke, berarti yang ini sama. Ini kan ada min 1,1, 0,1, 1,3, dan 2,5. Titiknya yang direpresentasikan ada di sini semua. Oke? Kak. Oke, kita akan next. Beneran sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Oke. Kita next. Ini adalah pasangan berurutan dari tabel yang kita dapatkan. Di sebelah sini nih. Ini kolom pasangan Berurutan. berurutan. Pasangan berurutan. Oke, bisa dituliskan bentuk lainnya adalah seperti ini. Ini juga nggak masalah gitu ya. Karena kan kemarin di relasi fungsi kita membentuknya seperti ini. Kita tambahkan apa? Kurung kurawal. Gitu kan ya. Hmm. Nah, ini adalah pasangan berurutan. Oke, gambar ini secara interpretasinya itu bisa dicari secara online. Teman-teman bisa memanfaatkan tools yang namanya itu adalah Desmos. Nanti Kak Ditra akan ajarkan cara menggunakan Desmos itu seperti apa, gitu ya. Nah, untuk sementara Kak Ditra akan inputkan nilai grafik Y sama dengan 2X tambah 1 ke dalam bentuk grafik nyata yang memang terlihat gitu ya. Jadi Kak Ditra akan ambilkan screenshotnya secara penampang 2 dimensi. Oke, Kak Ditra ambil seperti ini, lalu Kak Ditra inputkan di pojok. Oke, mungkin di sini ya, Hmm. di sini ya. Nih, kita ambil ini. Sudah muncul di Sandy dan Jordan gambarnya? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Sudah ya, ini menyatakan sumbu X yang vertikal itu adalah sumbu Y. Sumbu Y. Betul tidak?
Grafik fungsinya Betul. itu adalah fx sama dengan 2x tambah 2x 1. tambah 1. Nah, sama kan kita dapat titiknya? Yang ini 0,1 sama nih. Sama tidak? Iya, Kak. 0,1. Terus ada negatif 1 yang ini. Ketemu negatif 1. Sama? Sama ya. Terus kalau 1 ketemu di 3. 1,3. Jun, sampai sini? Jun, Kak. Jun ya. Nah, itu adalah cara menggambar grafik fungsi linear yang hanya satu persamaan saja. Aman? Aman ya? Jadi ini adalah interpretasi gambar secara bentuk lainnya, tapi sama dengan yang tadi. Kita masuk ke materi kedua. Oh iya, sebelum masuk ke materi kedua, teman-teman harus ingat, kalau hanya ada satu fungsi linear, kalau ditanya gradien, berarti cukup bilang koefisien dari variabel x-nya. Contoh, coba perhatikan, nomor 1 Kaditra punya y sama dengan 3x ditambah 2. Berarti gradien m-nya berapa? Itu adalah 3. Oke? Jadi untuk menentukan gradien dari satu persamaan fx yang ini, cukup ambil koefisiennya saja. M-nya sama dengan 3. Kalau Kaditra buat pertanyaan baru, misalkan seperti ini. Yang nomor 2, y sama dengan x ditambah 2. Gradiennya berapa? 1, Kak. Gradiennya 1. Sampai sini Jordan bingung nggak kenapa gradiennya 1? Hmm? Gimana? Masih bingung nggak? Kalau masih biar dijelaskan ulang. Boleh, Kak. Kenapa ini gradiennya 1? Lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah mx ditambah b. Dengan Iya. tahu kita m itu menyatakan gradien. Iya. Nah, kenapa nilainya 1? Karena koefisien variabel x-nya itu adalah 1. Jadi kalau nggak dituliskan M-nya, itu biasanya adalah koefisiennya selalu 1. Iya. Karena kalau koefisien 1 itu tidak ditulis. Baik. Oke? Iya. Oke, coba sekarang jawab ini. Y sama dengan 3/2x ditambah 2. Gradiennya berapa? Kan 3/2. Berapa? 3/2. 3/2. Kalau punya bentuk seperti ini, Y sama dengan misalkan min 1/4x ditambah 2. Maka gradiennya berapa? Min 1/4. Min 1/4. Kalau soal ini gradiennya berapa? 3. 3. Bisa untuk satu persamaan saja bisa menentukan gradiennya secara langsung? Iya, Bisa, Kak. Kak. Bisa. Nah, ini untuk satu persamaan saja. Gimana kalau disediakan dua persamaan? Ada yang namanya konsep gradien sebagai tingkat perubahan yang dinotasikan sebagai M dan dicari melalui dua persamaan. Jadi, di sini ada ada dari dua titik. Jadi, kalau gradien ini asalnya dari dua titik. Jadi kalau tadi kita punya 1,3 misalkan dan 2,5 maka kita bisa cari gradiennya menggunakan rumus yang ada di kotak ini. M dinyatakan sebagai delta Y, di mana Baik. delta Y itu dinyatakan sebagai Y2 min Y1. Nanti Kak Ditra akan jelaskan dapatnya dari mana. Dibagi dengan delta X. Delta X itu dinyatakan sebagai X2 min X1. Bagaimana cara menentukan Y2, Y1, X2, dan X1-nya? Dengan melihat soal. Kalau ini dianggap sebagai titik A, dan ini adalah titik B, berarti ini yang awal itu dinotasikan sebagai X1, Y1. Ya, 1. Jadi yang disebut awal itu posisinya selalu X1 dan Y1. Cun dulu atau tidak? Jun, Kak. Kak. Jordan, Cun? Cun, Kak. Cun ya. Jadi kalau ini sudah titik B, yang kedua berarti ini X2, Y2. Ah, Betul? Betul ya? betul. Secara konsep seperti itu.
Berarti kita bisa mencari nilai M-nya dengan cara delta Y per delta X. Sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa dalam soal? Yaitu titik B-nya adalah 5. 5. Maka kita substitusikan 5 dikurang Y1. Y1-nya berapa? 3. 3. Betul? Betul. Betul ya. Terus X2-nya berapa? 2. 2. X1-nya 1. 1. Maka kita akan memperoleh 5 kurang 3 itu adalah 2. Dan 2 kurang 1 adalah 2. 2 kurang 1, 1. 1. Berarti gradien M-nya adalah sama dengan 2. 2. Jelas belum dari satu ilustrasi ini? Bisa. Jelas? Jelas ya? Ini Udah untuk jelas, Kak. mencari apa? Mencari gradien pada Gradient Mana? titik. dua titik. Oke? Ada pertanyaan dulu? Belum, Kak. Apa jalan? Ah, gimana Jordan? Suaranya putus? Enggak, Kak. Bukan pertanyaan. Bukan, Kak. Oh ya udah, berarti paham? Clear ya Paham, untuk Kak. gradien dua titik. Ingat-ingat, kalau cuma satu persamaan bisa ditentukan langsung M-nya. Tapi kalau ada dua titik, kita harus pakai rumus ini. Kalau ini dibacanya Ya, Kak. tadi delta. Delta itu adalah perubahan. Karena gradien perubahan kemiringan, ya maka notasinya delta. Kalau ada segitiga yang terbalik seperti ini, dibalik lancipnya ada di bawah, itu bacanya nabla. Sedangkan yang ini Del. delta. Delta apa? Delta kapital. Ada nggak, Kak? Delta yang huruf kecil? Ada. Delta yang kecil bentuknya gini. Oke? Ini delta kecil. Bukan kecil sih. Kalau sekarang sudah ada representasi bahasa Indonesianya kan ya di KBBI. Kalau kapital itu huruf besar, ada yang huruf kecil nanti cari tahu. Gitu ya. Nah, itu adalah representasi dari yang tadi. Oh, ternyata ada contoh lagi nih. Kita akan mencari gradien titik dari 1,2 dan 4,5. Ya sudah, dengan seperti tadi titik awal ini disebutnya sebagai X1, Y1, gitu kan ya. Sedangkan yang ini X2, Y2. Y2. Dua. Dengan mensubstitusikan ke dalam rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, ini sebenarnya di sini sudah dijawab. Cuman kita harus tuliskan secara rumusnya yang seperti ini. Berarti Y2-nya 5 kurang 2 per 4 kurang 1. Sama dengan 3 per 3. Berarti gradiennya 1. Cun? Cun. Cun. Oke, kalau Cun kita masuk ke jenis-jenis gradien. Jenis-jenis gradien itu ditentukan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada gradiennya naik, turun, mendatar, dan tidak terdefinisi. Karena gradien itu dinyatakannya sebagai kemiringan, otomatis di sini ada pernyataan garis vertikal gradiennya tidak terdefinisi. Misi. Kenapa tidak terdefinisi? Kak Ditra akan sebutkan alasannya. Karena kalau vertikal itu disebutnya tegak Tegak lurus. lurus. Makanya dia tidak miring karena ini adalah garis tegak lurus. Jun, perbedaannya? Cun. John. Jun ya, pokoknya kalau gradien itu miring, ya udah kita cek. Kalau gradiennya positif, garisnya naik, dinotasikan yang warna hijau. Sedangkan kalau gradiennya kecil dari nol atau negatif, bisa dimulai dari negatif 0,5, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya itu gradiennya tuh turun garisnya. Jadi kemiringannya turun, pakai yang warna merah. Merah. Sedangkan kalau dia M-nya ternyata nol, ya garisnya mendatar. Nah, mendatar itu tetap disebut miring, tidak tegak lurus. Cuman dengan kemiringannya itu adalah nol. Oke? Sudah bisa membedakan jenis-jenis gradiennya? Nah, Udah, Kak. Oke. Kalau dari soal ini, gradiennya naik atau turun garisnya? Naik. Naik. Oke, tadi kita ada yang negatif kan ya? Yang ini, kalau soal nomor 3 yang ini, gradiennya naik atau turun garisnya? Hmm. Yang M-nya 3/2.
Dia besar dari 0 kan tetap, berarti dia tetap garisnya itu adalah Naik. naik. Sedangkan kalau yang nomor 4, naik atau turun? Hmm, Turun. 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 Karena nilainya negatif. Negatif. Bisa dipahami untuk jenis-jenis gradien? Kak. Jadi yang perlu diingat tadi itu pertama, ada konsep apa tadi yang sudah dijelaskan? Menggambar grafik fungsi Fungsi. menggunakan nilai tabel dan pasangan berurutan. Lalu ditaruh ke diagram Kartesius. Menentukan gradien dari satu persamaan itu bisa kita langsung lihat dalam soalnya yang koefisien variabel X-nya. Terus berikutnya gradien dua titik tadi bisa dicari menggunakan rumus yang delta Y per delta X. Dan sekarang masuk ke jenis-jenis gradien. Keempat materi tadi sudah paham semua ya berarti? Sudah, Kak. Oke, kita next dulu ke contoh satu. Di sini Kak Ditra akan contohkan satu soal kembali. Nanti teman-teman wajib mencoba soal latihan, gitu ya. Jadi nanti ada work example dan ada latihan terbimbing. Baru nanti teman-teman coba latihan soalnya. Kak Ditra akan mulai dari menentukan gradien dari dua titik. Kalau rumusnya tadi gimana kalau dari dua titik? Gradien M sama Gradient dengan delta Y delta Y per per delta X. delta X sama dengan Y2 min Kedua per Y1 per X2 Y min X1. satu. Nah, karena di sini titik A disebutkan di awal, berarti ini X1, Y satu. Y1. Sedangkan yang ini X2, Y2, Kak. Y2. Betul? Betul ya? Berarti kita tinggal langsung sini saja. Maka gradien M sama dengan 11 dikurang 2 per, dikurang 3. Iya satunya. Dikurang 3 per 6 Enam. dikurang Dua. 2. Berapa? 11 dikurang 3 adalah Delapan. 8. Dibagi 4 itu Empat. adalah Dua. 2. Berarti gradien M-nya adalah Dua. 2. Garisnya naik atau turun? Naik. Oke, garisnya nah naik. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Bisa. Next, ini adalah konsep ketiga dari contoh ini kita masuk ke materi lanjutannya. Setelah mencari titik gradien dan sudah paham mengenai gradien baik dari satu persamaan linear maupun dua titik, maka kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan titik potong sumbu. Titik potong sumbu ini terbagi menjadi dua yang perlu teman-teman ketahui terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke? Nah, kalau dia dinyatakan sebagai titik potong terhadap sumbu Y, maka teman-teman substitusi nilai X-nya sama dengan Nol. 0. Contoh. Contohnya langsung Kak ditradorkan di sini. Y sama dengan min X plus, plus 1. Berarti caranya untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka teman-teman harus substitusi X-nya sama dengan Nol. 0. Berarti Y sama dengan min X tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan min 0 tambah 1. Berapa min 0 tambah 1? Nilainya adalah Satu. Satu. 1. Tuh. Berarti kita akan mendapatkan pasangan berurutan X, Y-nya. X, Y-nya berarti sama dengan 0,1. 0,1. Ya udah, representasi grafiknya di sini. Ini 0, ini 1. Berarti titiknya yang ini. Betul tidak? Betul. Betul, dapatnya 0,1. Ini Satu. titik potong apa? Titik potong terhadap sumbu Y. Oke? Cun dulu atau tidak untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, substitusinya apa? X-nya sama dengan Nol. 0. Cun? Jun, Kak. Oke, Kak. kita Kak. lanjut. Hah? Kak. Gimana? Izin ke toilet. Oke, boleh. Kak Ditra jeda dulu. Kita break dulu ya. Dulu sebelum lanjut. Cande. Ya, Kak. Mm-mm.
Udah Kak. Oke, sudah. Yuk, kita fokus lagi ke materi. Sandi masih tetap di layar Zoom kan ya? Iya, Kak. Oke, Jordan juga sudah kembali. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas titik potong terhadap sumbu sumbu Y. Syaratnya apa kalau titik potong terhadap sumbu Y? Kita substitusi X-nya sama dengan No. 0. Nah, sekarang kasus kedua, untuk mencari titik potong terhadap Sumbu X. sumbu X, betul ya? Terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, kita balik. Kita Y-nya masukkan syaratnya, kok Y, X lagi. Y-nya yang sama dengan 0. 0 gitu ya. Perbedaannya seperti itu doang. Jadi kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Tadi kita punya Y sama dengan min X tambah 1. 1. Berarti 0 sama dengan min X tambah 1. 1. Karena kita ingin mencari nilai X, berarti X-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Maka X sama dengan 1. 1. Gitu ya. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah 1,0. 1,0. 1,0 gitu ya. 1,0 posisinya di mana? X-nya 1, Y-nya 0. Yang ini. Gitu ya. Bentar. Itu min nolnya. Min 1 ya. Hmm, salah nggak sih? Kan min X pindah ke kiri benar. Positif kan? Betul kan? Mm-mm. Nah, ini salah gambarnya. Karena kan memang gambarnya kan udah jelas-jelas garisnya ke sini. Yang ini. Ininya salah interpretasi. Codingannya salah ini. Makanya dia nunjuknya ke min 1,0. No. Kecuali kalau kita punya Y sama dengan X tambah 1. Misalkan. Maka kalau 0 sama dengan X tambah 1, maka X-nya sama dengan negatif 1. 1. Ini baru benar. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Jadi titik potongnya yang nyata dan yang benar adalah yang ini. 0,1 dan 1,0. No. Terlihat dia memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y. No. Jelas sampai sini untuk kasus mencari titik potong dari sumbu. Jelas, Kak. Jordan, paham? Paham ya? Paham tidak? Paham. Paham. Notes-nya pokoknya kalau terhadap sumbu X, Y-nya 0. Kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Kita next mencari titik potong sumbu. Ini ada contoh lagi. Berarti kayak tadi, kalau yang pertama itu kita akan mencari titik potong terhadap sumbu mana dulu? Terhadap ini, Sumbu sumbu X. sumbu X. Kita tulis aja sumbu X atau biasanya Kaditra singkat kayak tadi. SB strip X itu dibacanya sumbu X. X. Tadi syaratnya apa kalau terhadap sumbu X? Y-nya yang sama dengan No. 0. Berarti kalau kita punya Y sama dengan min 2X tambah 6, maka 0 sama dengan min 2X tambah 6. 6. Min 2X-nya kita pindah Ke kiri. ke kiri. Jadi Kiri positif ya. 2 X. Ya. Jadi positif, karena tadinya negatif, maka yang di sebelah kanan tetap 6. Maka X-nya sama dengan 6 3. dibagi 2, 2. sama dengan 3. 3. Berarti pasangan X, Y-nya apa? X, Y-nya sama dengan 3,0. 3,0. Ini titik potong di sumbu X. Sumbu X. Lalu tahap yang kedua, teman-teman cari titik potong terhadap Sumbu. apa? Sumbu Terhadap Y. sumbu sumbu Y. Berarti apa syaratnya tadi? X-nya X-nya sama sama dengan dengan 0. 0 gitu ya. X-nya sama dengan 0. Yaudah, teman-teman tinggal substitusi aja. Y sama dengan min 2X tambah 6. Maka 6. Y sama dengan min 2 kali 0 tambah 6. 6. Berarti Y-nya sama dengan 6. 6. Ya udah, di sini kita tinggal pasangkan berarti X, Y-nya sama dengan 0,6. 0,6. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu, Sandy dan Jordan, sebelum Di dilanjut? Aman? teman. Jordan aman juga? Aman ya, sepertinya tidak ada ini. Oke,
Kak Ditra akan berikan gambar grafiknya, jadi teman-teman bisa gambar secara manual nanti menggunakan penggaris berdasarkan contoh yang Kak Ditra inputkan ini. Jadi nanti gambarnya pakai penggaris biar lurus dan kita buktikan bahwasanya titik potongnya ketemu. Nih, Kak Ditra inputkan gambar seperti tadi ada di pojok bagian atas sini. Di sini biar besar. Oke, kita inputkan gambar ini. Nah, muncul tidak gambarnya? Muncul, Kak. Muncul ya. Jadi kita sudah mendapatkan titik potongnya. Di mana tadi? 3,0. Yang mana? Hmm, Ini. Betul tidak? Sama ya. betul. Tinggal digambarkan ini di sumbu X, yang ini di sumbu Y-nya. Bu, 3,0. Terus titik potong sumbu Y-nya ada di 0,6. 0,6. Sama dengan yang direpresentasikan Desmos. 0,6 juga kan ini? Betul ya? Betul. Bisa dipahami untuk mencari titik potong sekarang? Bisa, Kak. Bisa. Ada pertanyaan dahulu? Belum. Belum. Jordan, bagaimana? Paham? Paham kayak Paham. Oke, kalau sudah paham, itu materinya. Kita akan coba lihat slide berikutnya. Nih, menggambar grafik melalui titik potong sumbu. Sama kayak tadi, 0,6 dan 3,0. Ya udah, tinggal dipasangkan saja berdasarkan titik potong yang sudah kita dapat tadi. Terus kita tinggal tarik garis lurus antara titik potongnya. Jadi kita lebih gampang. Nggak perlu cari nilai-nilai di tengah-tengahnya sini. Misalkan dia kalau satu titiknya di mana gitu kan. Ibaratnya kalau satu titiknya di 4 gitu kan. Itu kan perlu satu per satu gitu ya. Nah, kalau menggunakan titik potong, kita cukup tarik di antara dua titik, lebihkan garisnya itu sudah menjadi Graf. grafik. Kalau ini 2,2 kayak gitu. Dan seterusnya. Oke? Oke, Kak. Bisa ya? Tadi itu gambarnya. Oke. Itu dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan coba di sini. Membuat tabel dan grafik latihan terbimbing satu. Berarti setelah ini akan ada Soal. soal gitu ya. Yang sama-sama membuat tabel dan Graf. grafik. Oke. Di sini ada soalnya Y sama dengan X ditambah 2. Ya udah, teman-teman cukup buat tabelnya saja di sini. Ada domain X, X-nya dimulai dari berapa? Min 2, Min 2. min 1, 0, 1, dan 2. Berarti tuliskan min 1, 0, X-nya. Sudah aman untuk kolom X-nya ya? Baru Udah. kita masuk ke kolom Y-nya. Kolom Y-nya berarti fx itu sama dengan x ditambah X tambah 2. 2. Oke, terus di sini kita akan mendapatkan pasangan x, Koma Y. y. Oke, sama seperti tadi kan? Tidak beda? Iya, Kak. Oke, berarti di sini f negatif 2. Berarti min 2 tambah 2. Min Berapa 2. hasilnya? 0. 0. Berarti pasangannya min 2,6. Min 2,0. Oke, terus berikutnya kalau f min 1 berarti bagaimana? Min 1 1 tambah 2. ditambah sama dengan 1. 1. Berarti min 1. 1,1. Kalau F0, 0 tambah 0 tambah 2, 2. 2. Berarti kita akan mendapatkan 0,2. 0,2. Kalau 1 berapa? 1, 3. 1, 3. Good. Kalau 2, 2, 4. 1 tambah 2 ini benar 3. Kalau F2-nya adalah 4. 4. Karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti dapat pasangannya 1,3 dan 2,4. 4. Pasangan berurutannya kita tidak perlu tulis ulang karena kita sudah representasikan di tabel gitu ya. Jadi jawaban ya. nomor 2 itu yang ini ya. Ini adalah pasangan Berurutan. berurutan. Nah, kita udah dapat. Terus kita tinggal gambarkan grafiknya pada bidang koordinat. Ordin. Kayak tadi, ini ada sumbu X. Nanti teman-teman wajib hukumnya pakai penggaris. Jadi dimulai dari ini. Min 1, ada min 2, terus ada 0, ada 1, ada 2. Paling tinggi berapa nilainya? 1, 2, 3, 4 ya paling tinggi. Di sini 4. Iya. Ya udah. Berarti kalau min 2 dengan 0, berarti di sini titiknya
ini min 2,0. Kalau min 1 dengan 1. Satu. Berarti titiknya ada di sini. Min 1,1. Terus kalau 0 ada di 2. Berarti titiknya ada di sini. 0,2. Kalau 1 ada di 3. Min Berarti titiknya yang ini. 1,3. Kalau 2 ya udah di sini. 2,4. empat. Nah, teman-teman tinggal tarik garisnya. Ini Kak Ditra nggak pakai penggaris karena di tab. Nah, set. Gini. Oke, selesai? Clear ya? Jadi ini Udah. adalah Y sama dengan X tambah 2. Dua. Paham tidak? Paham. Enggak. Paham. Ada pertanyaan? Belum, Kak. Iya, oke. Kalau gambar Desmosnya ada nih. Jadi kita juga kalau di gambar Desmos kita langsung dapat titik potongnya sekaligus gitu ya. Kak Ditra akan ambilkan screenshot seperti tadi. Ini gambar Desmosnya Kak Ditra pindahkan di pojok sebelah sini. Jadi biar bisa dibandingkan antara gambar manual sama gambar Desmos itu sebenarnya hasilnya sama. Hanya saja kalau yang di Desmos lebih Lebih rapih rapi. gitu. Nah, tuh. Sudah ya muncul ya? Muncul, Kak. Nah, nih lebih rapi kan? Sip. Oke? Oke, itu dulu. Oke. Cobain ini. Latihan easy yang ini. 5 menit atau kalau lebih cepat lebih baik. Ini cobain. Fungsinya itu 2x min 3 dan domainnya 0, 1, 2, dan 3. Cari nilai x-nya, terus buat fx sama dengan 2x min 3-nya, dan cari pasangan x, y-nya. Boleh? Silakan dicoba. Nih, Kak Ditra udah buatkan clue gambar tabelnya. Sip, dah. Sudah, Kak. Oke, Sande sudah. Jordan apakah sudah? Pak. Apa? Sudah. Iya. Oke, sudah ya. Coba, kalau boleh tahu, Kak Ditra nggak mau nuliskan ulang di sini, karena kalian pasti sudah mencari, Kak Ditra tuliskan ini aja. 0, 1, Satu. 2, 3. Kalian dapat pasangannya berapa? X, Y-nya kalau 0. 0,-3. 0,-3. Oke, Jordan kalau di titik X, 1, Y-nya berapa? 1,1 Hmm? koma Mi- 1, berapa yang sudah didapat? F1 sama dengan 2 kali 1 min 3. Berapa? 3. tiga. No, no, no. Min ini 2 tiga. kali 1 kurang 3. Min Tuh. min 1. Oke, min 1. Sande, untuk titik 2 dapatnya berapa? 2,1. 2,1. Oke, kalau 3 Jordan dapatnya berapa? 3, 3 koma. Iya, yang ini F3-nya berapa? 2 kali 3 kurang 3. Berapa hasilnya? 2 kali 3 kurang 3. 3. Di
3 3. gitu ya. Berarti 3,3. Clear Ya. ya? Kalau digambarkan grafik, nanti teman-teman tinggal pindahkan ke diagram kartesius. Kartesius. Y-nya sama dengan 2X min Min 3. 3. Oke, Kak Ditra akan ambilkan grafiknya. Wait, ini adalah titik potong sumbu X-nya juga langsung terlihat. Dan titik potong terhadap sumbu Y-nya juga terlihat. Ntar, Kak Ditra screenshot dulu. Oke, ini grafiknya. Oke, Kak Ditra taruh di pojok seperti ini. Oke, nah sudah muncul ya. Sudah, Kak. Jadi, ini mereka kalau di Desmos itu titik potongnya langsung terlihat gitu. Jadi kita nggak perlu cari satu per satu. Ini titik potong terhadap sumbu X-nya, yang ini titik potong terhadap Sumbunya. tipot sumbu Y, yang ini tipot sumbu sumbu X. Jelas ya sampai sini? Ya, Kak. Oke, kalau jelas, Kak Ditra akan balik ke latihan terbimbing 2. Oke, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari garis Y sama dengan 3X min 6. Berarti kayak tadi, kalau untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya apa? Del eh Delta. Titik potong terhadap Sumbu sumbu X. Apa X. syaratnya? Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 0. 0. Gitu kan ya syaratnya. Berarti Iya. Y sama dengan 3X min 6. 6. Sama dengan 0. 0, 3X min 6. 6. Maka 3X-nya kita pindah ruas jadi negatif 3X. Karena 3. positif kan? Ini sama dengan min 6. Min 6. Tetap. Maka X-nya sama dengan min 6 Min per 6 min 3. Min 3. 3. Berarti X-nya sama dengan 2. 2. Gitu ya. Berarti kita dapat pasangan berurutannya 0,2 2. X, Y-nya. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke, kita lanjutkan kembali untuk tahap kedua, mencari titik potong terhadap sumbu sumbu apa? Y. Sumbu Y. Y. Syaratnya apa kalau terhadap sumbu Y? X-nya X sama dengan 0. sama dengan 0. Oke, berarti tinggal kita substitusikan. Y sama dengan 3X min 6. Maka Y sama dengan 3 kali 0 min 6. 6. Y-nya berarti sama dengan negatif 6. Hmm. Gitu kan ya? Nah, kita dapat ini titik potong X-nya. Berarti ini sama dengan 0, min Min 6. 6. Jelas sampai sini? Untuk yang 3X min 6, Jelas. ada pertanyaan dulu? Belum, Kak. Belum. Ini adalah gambar diagram Kartesiusnya. Tunggu sebentar. Sama dengan yang dihasilkan Desmos dan hitung manual. Jadi kalau Desmos itu fungsinya buat apa? Untuk mengecek hitungan manual yang kita lakukan apakah sudah benar atau masih keliru. Kita bisa memanfaatkan bantuan teknologi gitu untuk mengetahui jawaban sebenarnya dan mencocokkan dengan hasil yang kita peroleh seperti itu. Ini gambarnya. Dan kebetulan titik potong yang diperolehnya juga sama dengan hitungan manual. Ini adalah titik potong. Kecoret. Titik potong terhadap sumbu Y. Kalau yang ini tipot Sumbu sumbu X. X. Gitu ya. Sama ya, 2,0 dan 0, min 6. Clear sampai sini? Contoh dan latihan terbimbingnya Clear, Kak. clear. Kalau sudah clear, ada pertanyaan dulu dari Jordan dan Sande? Tidak ada. Belum, Kak. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dulu ke latihan lagi. Mandiri. Ini, silakan dicari, harusnya soalnya lebih mudah dari latihan terbimbing. Ini. Oke, boleh di cross check dulu.
Itu ya. Sudah dapat belum? Sudah, Kak. Hmm? Dapat? Sudah, Kak. Oke, Jordan sudah dapat? Bentar Kak. Oke, dapatnya berapa? Boleh disebutkan untuk titik potong terhadap sumbu X-nya? Sumbu X-nya 5,0. Oke, titik potong sumbu X-nya itu adalah 5,0. Jordan dapat berapa? Ya Kak, Jordan untuk titik potong terhadap sumbu X-nya dapat berapa? 5,0. Hah? 0,0? 5,0. 5,0. Kalau terhadap sumbu Y-nya dapat berapa? 0,-5. Sama atau tidak? Belum kayaknya Kak. Belum. Oke, kita cek ya. Untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nol. Berarti Y sama dengan X min 5. 0 sama dengan X min 5. Maka X-nya sama dengan 5. 5. Oke, berarti kita dapat 0,5. Oke, betul. Terus kalau terhadap titik potong sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X min 5. Maka Y sama dengan 0 dikurang 5. Berarti Y-nya sama dengan negatif 5. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Coba kalau bisa, bentar. Ini gradien ya, bukan titik potong. Hmm, ini dulu aja deh. Kita ke sini dulu. Gradien dari dua titik. Tadi rumus gradien dua titik bagaimana? M Del- sama dengan Delta delta X. Y per Delta delta Y Delta X. X Y2 min Y1 per X2 min per X2 min itu. X1. Berarti ini X1 Y1, X2 Y2. Pak. Y2. Berarti jawabannya M-nya sama dengan min 4 dikurang Kurang 4. 4 Pak. dibagi dengan 3 dikurang negatif 1. 1. Berarti min 4 adalah negatif Negatif 8 8. 8. per 3 dikurang 4. negatif 1 itu adalah 4. 4. 4. Berarti dapat Terus negatif 2. 2. Oke, kalau Wah, kayak gini gradiennya garisnya turun atau naik? Turun. Turun gitu ya. Jadi gradiennya kecil dari 0. Maka turun. garisnya tuh turun. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, next kita akan nomor 4 dulu. Menentukan persamaan garis. Nah, persamaan garis ini sebenarnya belum. Kita akan lanjutkan persamaan garis itu nanti di pertemuan berikutnya. Kalau nanti waktunya belum cukup. Jadi kita fokusnya masih ke tadi. Gradient, titik potong, dan apa tadi? Satu lagi. Itu dulu ya. Itu Iya, dulu. Oke, coba kalau yang ini. Quick check pemahaman dulu. Dari ketiga materi tadi. Kalau Y sama dengan min 4X tambah 7, gradiennya apa? Min min 4. 4. Min 4. Oke, berarti M-nya itu sama dengan negatif 4. Titik potong sumbu Y dari Y sama dengan min 4X plus 7 adalah X-nya sama dengan X-nya 0. 0. Berarti dapatnya Oh, Y sama dengan min 4 kali 0 tambah 7. 7. Berarti 7. sama dengan 7. 7. Berarti 7. titik potongnya apa? 0,7. 0,7. Jelas sampai 7. sini? Nomor 2. Terus, Kak. Oke, jika M sama dengan 0, bentuk garisnya apa? Datar. Mendatar. Gitu Datar. ya. Mendatar. Untuk mencari titik potong sumbu X, nilai yang dibuat 0 siapa? X. Y. Y-nya yang sama Y. dengan 0. Jangan kebalik ya. Berarti Y-nya yang 0. Oke. Kalau ini tambahan tadi. Ada dua persamaan. Nah, ini belum kita pelajari konsepnya. Nanti Kak Ditra jelaskan dulu. Oke. Kita coba lihat nomor 3 yang ini. Tentukan gradiennya dan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, kalau mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita masih ingat nggak? Persamaan umumnya MX ditambah B. Betul tidak? Iya. Betul. M-nya apa?
Dian. gradien. Sedangkan B-nya itu adalah tipot sumbu sumbu Y. Betul tidak? Iya. Nah, Betul, Kak. kalau begitu nomor satu ini gradiennya berapa? 5. 5. Titik potongnya Dua. Dua. 2. Berarti ini termasuk ke dalam tipot sumbu Y-nya. Oke, kalau nomor 2, M-nya berapa, Jordan? Nomor 2, Nomor 2, M-nya M-nya -3. min 3. Titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti B-nya berapa? Titik potong terhadap sumbu Y-nya 8. 8. Ini sudah pasti dia titik potong terhadap sumbu Y. Y. Oke, jawab bareng. Yang nomor 3, M-nya berapa? Setengah. 1/2. 1/2. Oke, B-nya atau titik potong terhadap -4. sumbu Y-nya min -4. min 4. 4. Jelas sampai sini? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas. Ada pertanyaan dulu? Belum, Kak. Belum. Oke, kalau belum kita akan next ke nomor 4. Ini menggambar Nah, grafik. Dengan apa katanya titik potong sumbu X. Oke, kalau titik potong terhadap sumbu X, titik potongnya berapa? Coba cek dulu. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. 0. Berarti dapatnya berapa titiknya? X tambah 4. Berarti 4. 0 sama 4. dengan min X tambah 4. Berarti X 4. sama dengan 4. 4. 4. Oke, titiknya 0, kebalik. 4,0. 4,0. 4,0. Oke, kalau yang terhadap sumbu Y-nya, Min. Min. Y sama Sama. dengan min X tambah 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. min 0 tambah 4. Berarti Y-nya 4. 4. Gitu ya. Berarti pasangannya adalah 0,4. 0,4. Yaudah, teman-teman tinggal gambar grafiknya. 0,4 di mana? 0-nya di sini, 4-nya Di atas. Nih. sini. Terus apa lagi? Sebentar. 4,0 berarti di sini ya. Iya. Iya, Kak. X, Y. Berarti tinggal tarik seperti ini. Srep. Nah, nggak lurus. Pokoknya nanti lurus ya pakai penggaris. Iya, Kak. Nah, berarti cukup kayak gini aja. Dengan menggunakan dua titik potong, teman-teman sudah bisa menggambarkan grafik fungsi. Si. Jelas sampai sini? Jelas, Jelas. Kak. Oke, tunggu bentar ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, kita next dulu. Ini Iya, udah. Kak. Makasih, Mama. Gimana Jordan? Wah, Ada pertanyaan nggak Jordan? juara apa gitu? Iya, Kak. Yaudah, yaudah, tak kirain tadi mau tanya. Oke, sampai sini materinya aman ya semuanya teman-teman? Aman kan? Aman, Kalau Kak. gitu kita akan lanjutkan dulu deh materinya. Masih ada waktu ternyata 20 menit. Kita akan next materi baru. Materi baru itu adalah menentukan persamaan garis dari gradien dan titik. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah menggambar grafik yang seperti ini menggunakan titik potong, berikutnya adalah menentukan persamaan garisnya. Rumusnya bagaimana, Kak? Rumusnya adalah jika diketahui gradien M dan satu titik X1 Y1, maka persamaan garisnya bisa ditulis sebagai Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk rumusnya dulu, aman tidak? Ayo, rumusnya aman nggak? Bentuknya, sebelum dilanjut.
Aman? Aman ya. Oke. Di sini kita akan menentukan contohnya dulu nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5. Berarti ini X1, Satu, Y1. Tuh, Dan gradien M-nya adalah tiga. 3. tiga. Tadi rumusnya gimana? Y Iya, sama min dengan X Y1 tambah sama lima dengan M. M dikali X min X1. Tuh, Berarti Y-nya tetap dikurang Y1. Y1-nya adalah 5. 5. M-nya berapa? Lima, tiga. 3. X-nya tetap. X1-nya berapa? 2. 2. Dua. Maka kita tulis Y min 5 sama dengan distribusikan Tiga menggunakan X. sifat distributif. Kalikan ke dalam, kalikan ke dalam. Berarti dapat ya 3X min Tiga X min 6. 6. Oke, berarti Y sama dengan 3X Tiga min 6. Ini pindah ruas jadi tambah positif. 5. Tambah 5. Berarti Y-nya sama dengan 3 3X X min tambah 1. min Kurang 1. 1. Ini adalah persamaan garis. Bisa garisnya. Paham belum Paham, cara Kak? menghitungnya? Jordan? Jordan sudah paham atau belum? Kalau belum biar bisa diulang. Ih, Bingung Kak di bagian yang paling terakhirnya itu Kak. Yang paling terakhir yang ke ini, yang kakak di checklist. Iya, yang Oke, itu. kan di persamaan. Ya, di persamaan linear itu kan kita punya kalau Y min 5 sama dengan 3X min 6. Kalau di persamaan Nah, linear itu kan berarti ini kita harus sendirikan Y-nya saja. Kan kalau persamaan garis tadi apa bentuknya? Y sama dengan MX ditambah B kan? Nah, kita harus buat jadi iya. seperti ini bentuknya. Bentuknya harus seperti ini. Nah, karena di sini masih ada negatif 5-nya harus kita usir ke sebelah kanan. Karena di sini tandanya negatif, berarti kita ubah jadi 3X min 6 tambah 5. Mak, Berarti Y-nya sama dengan 3X. Hutang 6 dibayar pakai uang 5.000, hutangnya masih sisa berapa? satu. Min, min 1. Betul? Yang satu. Nah, berarti ini adalah Betul persamaan Kak. garisnya. Berarti kita udah dapat kan? 3X min 1. Oke? Sekarang paham? Ayo, sekarang sudah paham keduanya, teman-teman? udah, Kak. Oke. Kita berikutnya adalah menentukan persamaan garis dari dua titik. Kalau tadi persamaan garis dari titik dan gradien, sekarang dari Dua dua titik. titik. Pertama, langkahnya adalah cari gradien M-nya dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. X1. Terus, pilih salah satu titik aja. Boleh pakai yang X1 Y1 atau pakai yang X2 Y2. 2. Y2. Terus masukkan ke dalam rumus yang tadi kita pelajari barusan, dan kita dapat bentuknya Y sama dengan MX plus B. Tambah. Jadi ada 4 langkah. Contoh, ini ada 2 titik. Tadi langkah pertama kita harus ngapain? Cari Cari gra gradien. gradien. Gradien dari garis atau dari 2 titik? 2 titik. Dari 2 titik. Rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. X1. S1. Berarti M-nya sama dengan 12 dikurang 12 4 kurang 4. per 5 5 dikurang. kurang 1. Berarti M-nya berapa? 8 per 4. 8 per 4. Berapa Udah. M-nya? 2. Sampai sini langkah pertama bisa dipahami, Jordan dan Sande? Bisa, Kak. Bisa Kak. Bisa. Oke, langkah kedua tadi apa? Pilih salah satu Pilih titik. salah satu. Oke, request. Mau pilih titik yang mana? Yang A. Yang Oke, X1. yang X1 Y1. Berarti yang ini. X1, Y1 sama dengan 1,4. Betul? Oke, langkah ketiga ngapain? Gunakan rumus titik gradien. Rumusnya gimana tadi? Y min Y1 sama dengan M M
dikalikan X min Satu. X1. Berarti tinggal kita Substitusi. substitusi. Berarti Y min Y1. Y1-nya adalah 4. 4. Gradiennya adalah 2. X min Satu. 1. Berarti kita akan memperoleh Y min 4 sama dengan ini Dua. distribusikan. Berarti jadi 2X 2X min kurang 2. 2. Kayak tadi ya Jordan, ini dipindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 2X min 2 ditambah 4. 4. Berarti kita akan memperoleh Y-nya 2. itu sama dengan 2X 2X plus plus 2. 2. Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Jordan paham? Sudah paham atau belum? Oke, Jordan nggak ada suara ya? Paham berarti? Oh, paham, Kak. Paham kan? Oke. Ya, Next, bisa berarti? Kalau next? iya, Kak. Oke. Ada kedudukan dua garis. Oh, bentar. Kedudukan dua garis? Besok aja deh. Karena takut nggak cukup. Nah, besok itu ada kedudukan dua garis. Minggu depan ya. Nanti Iya, dilanjutkan ke pengantar SPL di V. Jadi nanti materi Sabtunya itu membahas kedudukan dua garis, membahas SPL di V pengantar, dan dilanjutkan SPL di V-nya. Oke? iya, Kak. Itu untuk pertemuan pekan depan di hari Sabtunya. Nanti kita hari Minggunya menyesuaikan apakah SPLDV-nya sudah clear atau belum. Kita coba lagi di sini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,1 dan gradiennya min 2. Kalau tadi menentukan persamaan garis ketika gradiennya sudah ditemukan, rumusnya bagaimana? Masih ingat? Hmm. Masih ingat nggak? Tidak, Kak. Tidak lupa. Ini, kalau dari gradien dari titik yang ini, Y min Y1 sama dengan M Oh, dikali X X. min X Satu. M1. Oke, kita substitusikan nih di sini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X. Berarti Y min 1 kan ini, Satu. Iya, Y1-nya. X1-nya 4. 4. Gradiennya min 2 dikalikan X min 4. Nah, ya udah, berarti kita punya Y min 1 sama dengan min 2X. Min 2 kali min 4, berapa? 8 Positif. Positif. titik Berarti Y sama dengan min 2X 2 tambah X 8 tambah 1. 1. Berarti Y-nya sama dengan min 2X tambah 9. 9. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, ada lagi nggak soal yang mirip? Nah, cobain ini. Pakai rumus tadi. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. 1 menit atau 2 menit cukup harusnya. Ini masih easy harusnya.
Sudah? Sudah, Kak. Oke, harusnya sudah ya. Jordan dapat atau belum? Dibahas saja, Kak. Oke, kita bahas ya. Oke, berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min 7 sama dengan 4 dikali X min 2. Dua, Berarti Y sama min 7 sama dengan 4X min 2. 8. Berarti Y sama dengan 4X min 8 tambah tuh. 7. Berarti Y-nya sama dengan 4X min Min satu. 1. Sama hasilnya? Sama, Sama. Kak. Oke, coba cek ini. 3 menit untuk yang ini. Jadi yang langkah pertama tadi Kadita tuliskan. Cari gradien Jadi 2 ya. 2 titik. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Terus langkah yang kedua, pilih salah satu titik. Terus yang ketiga, cari persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dah, coba cari. Sudah? Sudah belum? Sudah, Kak. Dapat berapa persamaan garisnya? Y sama dengan
Persamaan garisnya. Y sama dengan 2X tambah 5. 2x tambah 5. 5. Berarti kita mulai dari gradiennya, yaitu adalah 13 dikurang 1 per 4 dikurang 4, negatif 2. 2. Berarti 2, 12 per 6, sama dengan 2. 2, Oke, titiknya paling gampang mau yang mana? Sama aja ya. Misalkan min 2,1. Berarti 1. Y min 1 sama dengan M dikali X min min 2. Iya. Oke, berarti ini sama dengan Y min 1 sama dengan 2 dikali X plus 2. 2. 2. Berarti Y min 1 sama dengan 2X tambah 4. Maka Y sama dengan 2X tambah 4 tambah 1. Tuh. Berarti Y-nya sama dengan 2X tambah 5. 5. Oke, clear sampai sini? Clear, Kak. Clear ya. Oke, itu dulu. Nanti untuk sisanya kita akan bahas di pertemuan depan sekaligus masuk ke materi pengantar SPLDV. Ada pertanyaan sejauh ini materinya? Tidak. Belum, Kak. Bisa dipahami dengan baik? Iya. Bisa. Nanti boleh ditonton ulang recordnya kalau sudah tersedia. Jika masih ada yang belum paham, ditonton ulang dan dicatat kembali ke catatan supaya lebih melekat ya. Oke? Ya, Kak. Oke, teman-teman jangan lupa presensi di web platform Algonova dan isi refleksinya. Iya, Ya, Kak. itu saja yang bisa Kak Ditra sampaikan hari ini. Ada yang mau disampaikan dari Sandi dan Jordan? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Jordan Kak. nggak ada? Oh, Iya, Kak. berarti. Kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita berdoa menyudahi belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita jumpa kembali di pekan depan hari Sabtu pukul 2 siang. Oke? Tadi telah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Yang, Kak. Yang, Kak. Ya. Ayo lanjut. 4, 6, 4.